tapi nggak ada salahnya untuk dilibatkan sebagai tambahan amunisi. Terbaru, ada 2 nama pemain muda yang menyatakan keterbukaannya untuk membela timnas Indonesia. Mereka adalah Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, hari ini guys, fenomena pemain-pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia menjadi salah satu topik yang selalu kita perbahaskan ya, karena dalam sepak bola pada saat dan ketika ini perlu ada pemain-pemain keturunan ini untuk menguatkan sistem fondasi sepak bola di satu-satu negara untuk pengalaman yang mereka bawa itu ke pemain-pemain lokal. Jadi ini penting sebenarnya, dan PSSI di Indonesia terus berupaya memanfaatkan potensi pemain-pemain keturunan ini yang mana yang memiliki kualitas yang tersendiri, bergrade A, dan mereka punya pengalaman yang luas dalam perlawanan-perlawanan di Eropa. Termasuklah mereka juga pernah bermain dengan tim ataupun pemain-pemain kayak Messi, kayak Cristiano Ronaldo dan lain-lain lagi. Dan sekarang ini masih lagi Indonesia mencari pemain-pemain ini yang memenuhi syarat pemain keturunan ini. Jadi ada beberapa pemain juga dikaitkan ketika ini, karena Indonesia dalam laga perlawanan di kualifikasi ronde yang ketiga ini memerlukan amunisi baru, terutama yang dibutuhkan adalah di bagian lini penyerang. Lini serang ini guys yang perlu sekarang ini untuk Indonesia. Ini penting karena mereka perlu bersaing dengan Jepang, Australia, China dan Bahrain di 4 laga terakhir mereka. Jadi beberapa pemain yang ingin dipanggil ini sebenarnya punya minat ingin membela timnas Indonesia, dan jika langkah-langkah ini dapat diperhalusi, dipercepatkan dan juga lobi Bapak Erick Thohir itu berlaku dengan baik, maka timnas Indonesia ini bisa menjadi lebih kompetitif dalam kualifikasi Piala Dunia ini. Oke, ini yang saya ingin reaksi pada hari ini guys, yang mana Delano kirim pesan untuk Indonesia. Pemain Liga Jerman siap jadi WNI. Rezeki tahun baru. Ayo PSSI. Tanpa berbasa-basi, yuk kita semak apa yang ada dalam video ini guys. Delano ya guys. 2025 akan menjadi tahun yang cukup padat bagi timnas Indonesia. Tahun yang cukup padat di level senior, melainkan juga di level kelompok umur, bahkan di level sepak bola putri. Tentu saja segala persiapan benar-benar harus dimatangkan. Khusus untuk tim senior, 4 laga sisa di round 3 memang terasa seperti final, dan penambahan pemain sepertinya benar-benar sangat diperlukan seperti agar final. Squad gak jomplang. Nah, setelah beragam nama udah di-spill, ada juga pemain yang mungkin grade-nya masih B, tapi nggak ada salahnya untuk dilibatkan sebagai tambahan amunisi. Terbaru, ada 2 nama pemain muda yang menyatakan keterbukaannya untuk membela timnas Indonesia. Mereka adalah Delano van der Heyden dan Reno Mars. Khusus Delano, ia bisa saja menjadi saingan bagi Marcelino Ferdinand di kemudian hari, mengingat kemampuannya sebagai gelandang serang juga terbilang di atas rata-rata. Sesuatu yang secara umum boleh dibilang sebagai rezeki nomplok. Dan tinggal gimana PSSI melakukan pergerakan untuk memproses mereka berdua. Mungkin bersamaan dengan para grade A yang udah lebih dulu menyatakan minatnya. Tapi guys, grade B yang dikatakan yang di Eropa ini, bila dia tiba ataupun dia bermain di ASEAN, dia akan menjadi grade A kalau di ASEAN. Karena grade B di Asia, di Eropa itu kayaknya kalau di sini grade A. Sebab mereka punya pengalaman, mereka punya menit bermain yang cukup, dan kemungkinan mereka pernah bermain dengan pemain-pemain yang punya kualitas tinggi yang ternama lah di Eropa tu. Jadi kalau di Eropa ini grade B, grade C itu kayaknya di Asia itu sudah mencapai satu level yang tinggi, grade A rasanya. Jadi ini bagus untuk timnas Indonesia. Kiranya mereka ini sudi untuk membela timnas Indonesia dengan kerelaan diri mereka sendiri. Ini bagus juga karena di Indonesia ini dia
kelompok umurnya U17, U20, U23 itu masih memerlukan pemain-pemain kayak begini. Oke guys, kita lanjut. Delano ya, Delano dan Vendor. Harus diakui, kalau kita benar-benar merasa beruntung daripada Malaysia. Sebab nggak seperti sang tetangga yang sulit banget cari pemain keturunan sampai mereka asal ngeklaim dan kocaknya pakai AI buat ngibulin publik. Memang loh, sulit sumpah, separah Malaysia. itu emang. Maka hal yang wajar jika mungkin Malaysia atau rival lainnya di ASEAN merasa iri melihat Indonesia punya banyak pemain keturunan yang tersebar di seluruh dunia. Yap, untuk menciptakan sebuah kerangka timnas yang kuat, PSSI pun cukup banyak menaturalisasi pemain keturunan yang berusia muda. Dan secara kualitas, pemain-pemain muda keturunan mulai dari Matthew Baker, Welber Jardim, Jens Raven, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Strijk, Nathan Chuaon mampu memberikan impact nyata di timnas Indonesia. Selain itu, perlu diingat juga, kita juga sedang menunggu proses sumpah dari Ole Romeni guys, dan tim Gapens. Jika mereka udah kelar prosesnya, maka setidaknya untuk komposisi sementara udah bisa dibilang cukup aman. Kalau oleh Romeni ini sudah ambil sumpah WN nih guys. Saya nanti juga dia punya debut bersama dengan timnas Indonesia ini. Kemungkinan sebelum dikualifikasi itu bermula pada bulan Maret nanti adalah pelonan-pelonan persahabatan ataupun friendly match antara Indonesia dengan tim-tim lainnya yang ada kelibatnya Ole Romeni. Yap, sebenarnya selain nama-nama tadi, PSSI masih punya list nama lainnya. Banyak lagi dalam list. Diri Jero, Emil Audero, Tristan Guier, Pascal Strijk, Jaden Osterwolde, Milano Jonathan, Dean James, Daniel Klein, Adrian Wibowo, Mauro Zelstra, hingga Ian Matson. Namun baru-baru ini sebuah kabar menarik muncul ketika pemain Van der bernama Heyden, Delano Van der Heyden tampak mengirim pesan untuk Indonesia bersama Yusa Nugraha dalam sebuah unggahan story Instagram. Yap, Delano mungkin bukan nama yang asing bagi fans timnas. Playmaker 20 tahun yang kini main untuk Feyenoord muda U21, lagi, pernah 20 menjadi tahun pemain yang diproyeksikan tampil di Piala Dunia U20 bersama Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Strijk. Namun ketika itu, Feyenoord tak mengizinkannya untuk ikut seleksi timnas U20 sehingga proses itu pun sempat batal. Akan tetapi ketika bertemu Yusa Nugraha yang mengunjungi tempat latihan Feyenoord, pemain yang dianggap sebagai aset penting Belanda itu menyatakan siap untuk membela timnas Indonesia apabila PSSI memanggilnya kembali. Apalagi setelah timnas banyak diperkuat pemain Eropa berkualitas dan punya peluang masuk Piala Dunia. Maka Delano pun benar-benar bersemangat untuk membuktikan dirinya layak. Yap, sekedar informasi bagi yang lupa atau belum tahu, secara garis keturunan, Delano diketahui memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang punya darah Maluku. Dan sejak kecil Maluku, atau tepatnya sejak usia 6 tahun, dirinya beneran udah ditempa di Feyenoord dan kita tahu merupakan salah satu tim besar di Belanda. Nah, secara bakat, Delano sendiri memang dianggap punya prospek menjanjikan. Hal itu terbukti dengan mulusnya perjalanan karirnya dari level ke level. Yap, usai lulus dari akademi, Delano langsung masuk skuad utama tim. Dia lawan siapa ini? Manchester United. Dia tuh Manchester United, dia punya jersey itu. Hai, ini U17 Feyenoord pada 2020. U17 nih. Semusim kemudian Delano berhasil menembus tim U18 dan kemudian berlanjut menembus tim U21 pada tahun 2022. Nah, di Feyenoord U18, mantap. Delano yang berposisi sebagai gelandang serang dan tak jarang main sebagai winger ini mampu tampil sebanyak 31 kali dan mencetak 18 gol serta 12 assist. Dan berkat torehan itu, pelatih tim utama Feyenoord, Arne Slot, berani memasukkannya ke tim utama yang saat itu berlaga di UEFA Conference League 2021-2022. Meskipun gak mendapatkan kesempatan tampil, akan tetapi udah bisa tembus ke tim utama aja, bisa dibilang sebuah langkah yang bagus bagi Delano untuk melebarkan sayapnya. Dan untuk saat ini, ia lebih banyak main di tim U21 yang mana ia mampu tampil konsisten dengan torehan 5 gol dan 6 assist dari total 5 gol guys. Jelas dengan bakat dan prospek cerah yang dimiliki, wajar jika kemungkinan KNVB akan mencak-mencak ketika tahu PSSI akan gerak cepat mengamankan Delano untuk jadi WNI. Yang kebetulan juga anaknya mau gitu loh.
ini menjadi perebutan lah kan KNVB dengan PSSI ini. Masing-masing juga mencari pemain-pemain yang kualitas untuk negara masing-masing. Tapi untungnya apabila pemain itu datang ke Indonesia kan, dia cepat menjadi incaran klub-klub Eropa. Itu yang untung kepada pemain ini. Itu kayaknya Bang J, kayak Natanjo, siapa? Prof Haye itu menjadi incaran klub-klub Eropa ya. Bila mana mereka mengetahui pemain ini bagus, baik bermain di Indonesia. Yap, selain Delano ada juga pemain bernama Reno Mans. Yang namanya cukup santer jadi perbincangan. Ini baru lagi nih. Baru-baru ini Reno Mans bersedia memperkuat skuad Garuda jika PSSI menginginkan dirinya. Tentu saja soal kualitas Reno Mans adalah pemain muda dengan skill di atas rata-rata. Karirnya pun cukup mentereng, di mana ia pernah memperkuat Bayer Leverkusen U19 pada 2022. Bayer Leverkusen, guys. Pemain kelahiran Jakarta 2 Oktober 2005 tersebut hadir dalam 38 laga di level U19 hingga musim 2023 2024 dengan torehan 2 gol. Nah, jelang bergulirnya musim 2024-2025, klub Bundesliga 2 Jerman, Greuther Fürth, kepincut dan mengangkut Reno Mans ke kandang mereka, Playmobil Stadion. Dan Reno pun mengambil kesempatan ini untuk meniti karir di level senior, yang mana itu dianggap sebagai keputusan tepat. Sebab di musim ini, dikutip dari Transfermarkt, Reno udah tampil total sebanyak 14 kali. Sebuah catatan yang membuktikan kalau pemain 19 tahun tersebut memang punya bakat istimewa. Muda dan lagi, melihat bakatnya 19 yang tahun. luar biasa, ditambah ini pemain sangat terbuka untuk jadi WNI, maka dari itu PSSI harus gerak cepat. Sebab Reno Mans bisa jadi andalan di lini belakang timnas Indonesia U20, U22, atau U23, atau jadi alternatif bagi Shin Taeyong di timnas senior. Nah, secara posisi, naturalnya Reno adalah bek tengah, namun ia juga bisa main sebagai bek kiri, bek kanan, hingga gelandang bertahan apabila dibutuhkan. Nah, perlu diingat juga, proses Reno Mans ini dijamin gak bakal seribet dan selama pemain lainnya. Sebab berdasarkan Statuta FIFA Pasal 7 yang menyebut seorang pemain yang lahir di negara tertentu bisa memperkuat tim nasional tersebut tanpa harus dinaturalisasi. Maka Reno Mans, walaupun gak punya darah Indonesia di dalam dirinya, mengingat kedua orang tuanya berasal dari Jerman, tapi ia tetap bisa membela timnas Indonesia karena ia lahir di Indonesia. Oh, ini lahir di Indonesia, guys. Oh, jadi mungkin mudah juga lah kan untuk dia menjadi pemain timnas Indonesia. Tapi dia bukan pemain keturunan kan? Bukan pemain keturunan tapi lahir di Indonesia. Kayak gimana tuh guys? Nanti kalian komentar, adakah pemain Indonesia yang begitu? Dia bukan ibu bapaknya dari Indonesia tapi lahir di Indonesia. Terlepas dari apapun, bisa dibayangkan betapa kuatnya Pascal kedalaman Indonesia. Andai pemain-pemain yang ada di Romeni, oleh Romeni serta Reno berhasil menjadi bagian dari WNI. Manfaatnya nggak cuma untuk timnas senior, tapi untuk timnas U23, U22 atau U20 pun juga kelompok bisa. umur juga. Pemain seperti Dion Mark, Tim Geppens, Delano, Reno Mans, Matt Becker, Tristan Guyer, Daniel Klein, Miliana Jonathans, Mauro Zalstra, Jens Raven, Welber Jardim, hingga pemain macam Rafael Strijk, Ivar Jenner, serta Justin Hubner. Itu umurnya masih di bawah 23 tahun. Banyak jadi pemain muda lagi. Terus gimana sama potensi pemain didikan liga lokal? Jawabannya masih sama, yaitu kerja keras, tingkatkan kualitas, dan bersaing saja. So, untuk ukuran timnas, yang dinilai itu kualitas, bukan tempat sang pemain itu bermain. Ibaratnya, mau main di Liga Ethiopia sekalipun, kalau dasarnya dia bagus ya pasti dimainin kok, kan gitu kasarannya. Jadi gak usah cari alasan ini itu. Timnas bukan tempat tega nggak tega, tapi tempat untuk bersaing meraih prestasi tertinggi. Dan mungkin satu hal kali ya, belajar ngelempar jauh. Dan itu pasti dijamin deh bakal tetap dibawa sama Coach Shin apapun yang terjadi. Nggak, canda. Itu mah hanya bentuk salah satu kritikan Mimin aja sama Coach Shin yang terlalu menganak emaskan Arhan perkara dia bisa lempar jauh. Ya emang beberapa kali berhasil. Tapi kan yo nggak gitu juga. Wong jumlah postingan IG-nya lebih banyak dari menit bermainnya. Sangat aneh dong. Standar apa yang diterapkan kalau tetap masuk timnas? Maaf ya Arhan, Mimin gak benci sama kamu. Tapi kamu sebenarnya salah satu pemain yang bakatnya oke. Sejak pertama kali muncul di level U19 atau pas main untuk PSIS. Tapi gara-gara kamu gak pernah main di klub, kelihatan jelas kualitasmu menurun. Jadi mudah-mudahan di klub baru kamu bisa rutin main dan ngembaliin performamu kayak dulu, oke? Dan buat semua elemen timnas, mau itu senior, U20, U17, dan timnas putri. Yuk kerja keras, karena tantangan di 2025 pasti berat. Dan Mimin yakin
kalian atau kita semua bisa melaluinya dengan hasil yang maksimal. Oke, kita Garuda. Oke guys, Indonesia punya sejumlah besar pemain-pemain di luar negeri yang mempunyai darah keturunan Indonesia. Mungkin melebihi ratusan ya. Mungkin dalam sekitar 300 ke 400 pemain-pemain yang berkualitas tinggi bergrade A yang ada di luar negeri. Punya keturunan darah Indonesia. Jadi Indonesia ini sebenarnya gampang untuk mengambil pemain-pemain ini. Cuman pemain-pemain itulah yang memikirkan lebih dalam lagi kapan mereka akan membela timnas Indonesia dengan kerelaan mereka sendiri. Walaupun sekarang ini banyak pemain-pemain ini yang mula sadar dan ingin membela timnas Indonesia, tetapi punya kekangan mungkin dari segi klub dan juga urusan-urusan dokumentasi mereka punya berkas itu. Jadi pemain keturunan ini punya peranan yang saya fikir penting untuk timnas Indonesia. Karena sekarang ini Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga dan kemungkinan besar Indonesia ini akan melaju ke babak yang seterusnya di ronde yang keempat ataupun kalau ada rezeki terus lolos ke peringkat akhir Piala Dunia ini. Jadi pemain ini yang sebenarnya meningkatkan kualitas tim pemain-pemain keturunan ini karena pemain keturunan ini mereka ini memiliki pengalaman bermain di Eropa, kemudian mereka punya standard permainan di Eropa itu dia melebihi standard yang di Asia ini. Dia dari segi kemampuan teknik, fisik, taktik dan mungkin yang taktik dia lebih tinggi daripada Asia ini. Sebab itu Sinteyong dia lebih gemar juga mengambil pemain-pemain keturunan ini karena mudah untuk dibina mental tactical mereka. Apabila tactical ini diatur oleh Sinteyong, pemain-pemain keturunan ini mereka sudah bersiap dan mereka punya pengalaman bagaimana membina tactical yang baik. Kemudian pengalaman selain daripada bermain di Eropa, mungkin mereka juga pernah bermain di negara mereka sendiri di kelompok umur U17, 19, 20 dan itu punya pengalaman yang bagus juga karena itu adalah kompetisi yang besar yang mereka pernah ikuti bermain dengan negara mereka. Selain itu, apabila datangnya pemain-pemain ini ke Indonesia, mereka adalah yang membina sistem mentor ataupun menjadi salah satu idola pemain-pemain lokal dan semangat motivasi itulah yang akan membina pemain-pemain lokal ini. Jadi pemain-pemain lokal mereka kena cepat beradaptasi dan kena cepat bersaing bersungguh-sungguh dengan sistem latihan yang dikendalikan Sinteyong dan di klub-klub lokal mereka perlu meningkatkan lagi kualitas 10 kali lipat ketimbang yang ada sekarang ini cara permainan mereka karena mereka perlu bersaing dengan pemain-pemain keturunan ini. Jadi ini mempercepatkan sebenarnya pembangunan tim ataupun pembangunan klub-klub yang ada di Indonesia dengan adanya pemain-pemain keturunan ini juga. Dan kepercayaan diri pemain lokal ini apabila sudah bergabung dengan pemain keturunan itu akan membina mental yang kuat. Mentalitas ini akan menjadi kayu pengukur penilaian bagi Sinteyong nanti untuk membawa pemain-pemain yang baru, yang pemain-pemain muda, pemain lokal ini ke arah yang lebih baik selepas itu. Jadi saya mendoakan Indonesia akan terus mencari amunisi baru, pemain di lini serang yang terutamanya dibutuhkan dalam 4 laga di kualifikasi Piala Dunia ini. Dan saya mendoakan Indonesia akan memenangi perlawanan bermain di GBK melawan Bahrain nanti 25 Maret dan juga melawan China di bulan Juni nanti. Dan mungkin bisa bersaing dengan Jepang dan juga Australia sekiranya Indonesia ada pemain-pemain kayak Bang J, Tom Haye dan mungkin ada Oli Romeni, Jairo Redewell tadi Delano, siapa tahu ada lagi pemain yang lain. Sekarang ini PSSI Bapak Erick Thohir tengah mengupayakan sesuatu yang
secara diam-diam, tetapi akan mempunyai dampak yang besar di bulan Maret nanti. Oke guys, kita tetap mendukung STY dan juga PSSI mengembangkan sepak bola di Indonesia. Oke, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri guys terkait dengan video ini tadi. Kalian bisa komentar di ruang kolom di bawah. Kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share kami jika kalian suka dengan saya punya reaksi. Kepada yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak yang komentar positif dan memberikan info-info yang terkini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.